Titik terendah saya ketika menempuh studi S2 waktu itu adalah, di akhir tahun 2019 bulan November, mama saya meninggal. Ya. Dan waktu itu saya masih punya kewajiban menyelesaikan studi. Proses pemilihannya waktu itu, ketika saya apply untuk, seleksi ini, kan dibuka oleh HKBP. Silakan yang mau daftar, silakan. Nah, salah satu syaratnya adalah bukan calon pelayan. Iya. Menurut saya kematangan atau kedewasaan iman seseorang itu justru diperlihatkan dari cara dia merespon permasalahan. Kalau misalnya teman-teman merasa gereja teman-teman kemudian tidak membuat teman-teman secara spiritual, secara iman tidak bertumbuh, mari kita cari tahu apa yang bisa kita kerjakan supaya cukup kita yang merasakan kegelisahan itu, teman-teman pemuda yang lain sudah bertumbuh imannya. Kita bantu cari solusinya. Shalom Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini, podcast HKBP kedatangan narasumber seorang calon pelayan muda dan berprestasi. Dan saat ini beliau sedang melayani di kantor Koinonia HKBP. Mengapa saya sebut berprestasi? Karena beliau sudah menyelesaikan studi lanjutnya di Jerman dan juga baru kembali dari Jerman sebagai delegasi pemuda perwakilan HKBP di Sidang Raya UM. Beliau membawa beberapa berita sukacita untuk HKBP dan saat ini kita akan membahasnya. Langsung saja kita sambut calon pendeta Mikael Sihotang MA. Shalom Mikael. Shalom. Jadi teman-teman sebenarnya Mikael ini adalah teman dekat saya, jadi kayak agak canggung gitu ya. Ngobrol santai. Iya. Ya. Mikael sehat? Sehat, puji Tuhan sehat, puji Tuhan. Ya. Neti gimana? Ya sehat. Oke. Oke, langsung saja Bang, kita bahas nih. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana Abang sebagai perwakilan pemuda HKBP di dalam Sidang Raya UM. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu nih bagaimana proses Abang melanjutkan studi lanjut ya di Jerman. Iya, betul. Nah, boleh cerita nggak Bang, bagaimana sih seorang Mikael Sihotang, calon pelayan, boleh melanjutkan studi lanjut di Jerman dan full beasiswa ya Bang ya? Ya, betul sekali. Ya, Jadi, boleh diceritakan Bang? Jadi waktu itu sebenarnya prosesnya mulai bukan sesuatu yang rumit banget atau gimana ya. Kayaknya memang waktu itu saya diskusi aja sama salah satu pendeta yang jadi mentor saya di STT Jakarta waktu itu, Pendeta Binsar Pakpahan. Lalu beliau menawarkan saya untuk studi saja gitu. Dan memang waktu itu beliau yang meminta saya untuk mencari kampusnya sendiri yang kira-kira sesuai dengan program saya, minat dan bakat saya. Beliau yang mencarikan donatur waktu itu. Dan iya gitu. Jadi sebelum saya selesai skripsi waktu itu 2017, saya udah keterima di kampusnya. Jadi proses admissionnya cepet gitu. Jadi 2018 saya berangkat, lalu 2020 selesai. Iya. Gitu. Kalau pemikiran orang-orang ya kan Bang, Mm-mm. kalau kuliah di luar negeri minimal IPK-nya 3,0 atau 3,5 lah gitu ya Bang ya. Apakah hal itu juga berlaku dia Bang? Artinya apakah semua orang yang melanjutkan studi di luar negeri harus prestasinya memang harus udah di atas rata-rata Ya. gitu Bang? Saya bisa bilang dengan percaya diri di sini bahwa IPK saya waktu S1 tidak bagus-bagus amat. Maksudnya saya cuma 3,1 akhirnya waktu itu IPK akhirnya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa juga menjadi modal penting dalam ketika seseorang memutuskan untuk studi lanjut. Dan mungkin nanti kita bisa bicarain lebih jauh. Tapi yang jelas buat teman-teman di luar sana yang mau studi lanjut, ya kalau teman-teman masih merasa nggak pinter-pinter amat, nggak apa-apa. Yang penting modal yang lain terpenuhi. Misalnya kayak kecerdasan sosial, kecerdasan emosional dan lain-lainnya sudah punya gitu. Jadi kami yang biasa-biasa punya kesempatan ya Bang? Kita yang biasa-biasa punya Baik. kesempatan untuk Oke. studi lanjut. Nah pertanyaan selanjutnya Bang, kalau orang Indonesia berangkat ke luar negeri pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi, culture shock gitu ya Bang. Mm-mm. Jangankan misalnya ke luar negeri, kita pindah daerah aja sesama Indonesia, kita kadang-kadang loh kok kayak gini di kampung Ya. kami nggak kayak gini Iya. gitu. Nah itu terjadi juga nggak di Abang dan bagaimana Abang mengatasinya? Bagus banget pertanyaannya ya. Waktu saya awal-awal berangkat juga waktu itu culture shock nggak di situ. Kebetulan saya juga sudah sebelum berangkat udah lakukan riset-riset kecil sebenarnya soal makanannya, soal bahasanya. Saya juga bahkan sampai les bahasa ya, meski nggak advance gitu. Tapi saya sudah lakukan beberapa persiapan waktu itu. Tapi saya tidak menduga justru saya kecolongannya. Jadi waktu itu saya berangkat Oktober.
November itu kan udah agak dingin ya. Iya. Lalu sampai di Desember masuklah ke fase musim dingin waktu itu. Saya nggak menduga akan sedingin itu. Jadi memang beberapa kali saya justru sakit karena cuacanya waktu itu. Iya, jadi Jadi bayangan bagian Abang dia dinginnya cuman kayak tarutung gitu aja ya? iya mungkin kayak gitu. Ternyata sampai -10 waktu itu. Jadi Iya, saya juga kayak wow, saya bilang kayak dan kebetulan saya juga bukan orang yang kuat dingin-dingin banget iya. gitu. Jadi waktu itu ya diakalinya dengan ya pakai pakaian tebal, lalu di ruangan juga sebisa mungkin pakai apa namanya, pakaian hangat yang cukup begitu dan, yang mungkin banyak orang nggak duga adalah cuaca dingin itu bikin kulit kering kan. Iya. Jadi beberapa kali memang jadi iritasi kulit gitu, wajah, apa bibir kering dan seterusnya. Tapi sebenarnya semuanya bisa diatasi gitu. Iya. Kalau misalnya terkait sosialisasi Bang, kita kan bertemu dengan Ya, orang-orang baru, cara hidup mereka mhm, tentu sangat berbeda dengan kita. iya. Itu terjadi juga nggak dia Bang? Itu terjadi juga, cuman karena kebetulan kelas saya kelas internasional gitu, jadi Iya, banyak juga teman-teman non Jerman waktu itu, iya, yang sebenarnya punya, kegelisahan yang sama, yaitu proses sosialisasi dan penyesuaian dengan, lingkungan Jerman. Tapi ya, eee, kebetulan dosen-dosennya juga mengerti konteks internasional waktu itu, jadi nggak terlalu menekan atau gimana ya. Mereka membantu masa transisi kami, sampai kemudian benar-benar bisa nyaman studi bersama di Jerman waktu itu. jadi culture shock-nya boleh teratasi dengan baik Bang ya? Sebenarnya bisa, puji Tuhan bisa waktu itu. Oke, selanjutnya Bang, kalau tadi kita bahas tentang culture shock, Mhm, kami setiap narasumber yang hadir di sini, ketika dia memiliki kesempatan studi lanjut di luar negeri, kami selalu menanya, ketika menjalani masa studi di luar negeri, mhm. apa titik terendah yang Abang rasakan dan bagaimana Abang mengatasinya? Wah, mungkin tiap orang beda-beda ya. Iya, Saya, kalau dalam kasus saya, eee, titik terendah saya ketika menempuh studi S2 waktu itu adalah, di akhir tahun 2019 bulan November, mama saya meninggal. iya, Dan waktu itu saya masih punya kewajiban menyelesaikan studi dan itu memang masuk semester 3 yang notabene itu adalah semester research sebelum nanti di semester 4 melakukan proses penulisan. Jadi waktu itu memang agak terpukul sekali, di tahun 2019 itu dan, jadi kalau Neti bisa baca tesis saya tuh bab 1, 2 tuh kayak perjuangan banget, bagus banget gitu. Lalu bab 3, 4 itu isinya udah kayak air mata karena kayak saya juga udah kehilangan semangat waktu itu, iya, sempat kehilangan semangat untuk menyelesaikannya, tapi ya toh saya harus menyelesaikannya. Jadi memang titik terendahnya itu dan proses apa ya, gimana saya mengatasinya, sebenarnya luka karena kematian kan, obatnya nggak ada sebenarnya, iya, dia akan selalu di situ. Jadi memang waktu itu yang bisa saya lakukan adalah ya berusaha semaksimal mungkin untuk progresnya terus harus ada gitu. Sekecil apapun saya upayakan harus ada progres, agar kemudian saya nggak stuck lalu jadi sia-sia kan semuanya. Jadi saya upayakan kecil-kecil, kecil-kecil, yang penting pelan-pelan pelan-pelan sampai akhirnya selesai. Jadi ya puji Tuhannya selesai, gitulah kira-kira. iya. Saya bangga sekali, Mikael bisa menceritakan kedukanya itu tanpa menitikan air mata, karena biasanya dia selalu menangis menceritakan itu. Oke Bang, selanjutnya, kalau tadi kita udah bahas tentang culture shock, boleh juga cerita tentang titik terendah Abang Mhm, gitu. Saya yakin ada banyak teman-teman juga yang saat ini sedang melanjutkan studi di luar negeri, mhm, atau sedang bercita-cita atau baru saja memulai. Sebagai orang yang berpengalaman gitu Bang, sudah menyelesaikan studi di luar negeri, apa yang ya. ingin Abang sampaikan kepada teman-teman? Yang mau saya sampaikan ke teman-teman nih, baik yang terutama yang akan berangkat Iya, dulu deh, gitu. Menurut saya teman-teman perlu, selain kecerdasan akademik seperti yang tadi sempat kita bicarakan, perlu juga teman-teman punya kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Karena berada jauh dari keluarga itu juga sesuatu yang bisa menguntungkan, bisa enggak juga. Kayak dalam kasus saya, ya saya posisinya lagi jauh, mama saya meninggal dan, mengolah kedukaan dan di saat yang bersamaan sedang jauh dari keluarga itu bukan perkara yang gampang. Jadi, bersiaplah saya bukan mendoakan yang gimana, cuman maksud saya antisipasilah kemungkinan terburuk itu lewat kecerdasan emosional yang baik begitu. Dan kecerdasan sosial itu kenapa penting, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang berada di luar untuk belajar, kecerdasan sosial itu supaya nanti ketika teman-teman pulang, teman-teman nggak kehilangan networking di sana. iya, Teman-teman, nggak cuman bawa nilai begitu, tapi juga bawa bawa semangat baru, bawa, kolega yang baru dan semua ini kan bisa jadi modal ketika kita ingin mengembangkan diri ketika kembali ke rumah, ketika pulang ke Indonesia, ke gereja, atau ke lembaga manapun, tempat teman-teman, akan berkarya begitu. Jadi kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial itu penting banget. iya. Mhm, Semoga penjelasan dari calon pendeta Mikael Siotong tadi membantu teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri ya Bang ya. iya,
Oke, teman-teman, kalau kita memperhatikan sosial media Opung Eporus, tentu kita boleh melihat bagaimana postingan-postingan Opung mengikuti sidang raya UM. Nah, salah satu dari peserta itu adalah calon pendeta Mikael Sihotang. Iya. Sekarang kita mau bahas itu dulu, Bang. Oke, baik. Apa sih sebenarnya sidang raya UM itu dan apa sebenarnya agenda yang disiapkan? Menarik banget. Aku juga kemarin dapat pertanyaan, sebenarnya UM ini apa? Iya. Sederhananya gini teman-teman, jadi kita bayangin, gereja di seluruh dunia ini, gereja di seluruh dunia punya perkumpulan begitulah. Mhm. Kayak kalau negara kan ada PBB, seluruh negara mayoritas akan masuk pada organisasi satu ini. Juga dalam dunia gereja ada juga mayoritas seluruh gereja menjadi satu namanya WCC. Tapi kan kita juga tahu ada organisasi-organisasi negara yang terbentuk karena satu dan lain hal. Misalnya ASEAN, Iya. misalnya OPEC atau misalnya G20 dan seterusnya. Nah, UIM adalah mungkin kurang lebih kayak gitu. Gereja-gereja yang terkumpul karena setidaknya punya ikatan sejarah yang sama. Seperti misalnya kenapa kita berkaitan dengan UIM karena misionaris yang dulu dikirim ke Tanah Batak itu dikirim oleh UIM, RMG, lalu Iya. kemudian berubah namanya jadi UIM. Nah, UIM ini kemudian terdiri dari 3 regional ya. Jadi ada Asia, Afrika sama Jerman. Nah, mereka ketemu nih biasanya dalam satu periode kepemimpinan, kepengurusan 4 tahun tuh tadinya. Jadi dalam 4 tahun ini mereka ketemu 2 kali semuanya. Itulah sidang raya ini. Pada pertemuan yang misalnya 4 tahun, nanti tahun kedua atau tahun ketiga gitu mereka ketemu, tidak ada agenda pemilihan. Jadi berkumpul aja untuk mengurus ya apa yang perlu diurus lah. Misalnya kayak ada program-program atau ada kebijakan yang mungkin perlu dikeluarkan dan seterusnya. Tapi misalnya pada pertemuan yang di tahun keempat atau di tahun terakhir, itu akan ada agenda pemilihan. Nah, kemarin agenda besarnya adalah pemilihan kepengurusan yang baru. Makanya kita punya moderator yang baru, kita punya vice moderator yang baru, kita punya council member yang baru. Jadi UM ini salah satu badan yang mengurusnya adalah ya si council ini. 14 orang terdiri dari moderator dan 12 dari 3 regional tadi. Jadi masing-masing 4 dan 1 dari pemuda, utusan pemuda gitu. Iya. Kalau UM sendiri apa sih agendanya, Bang, untuk gereja-gereja? Paling konkretnya di Indonesia gitu, Bang. Apa yang dikerjakan oleh UM di gereja-gereja Iya. Indonesia? Jadi sebenarnya UM ini tidak bisa bergerak langsung, dalam arti UM sebagai organisasi langsung datang misalnya ke Indonesia. Enggak. Jadi dia biasanya bergerak lewat anggota-anggota gereja. Iya. Gitu. Misalnya di Indonesia, di Sumatera misalnya kita punya HKBP dan teman-teman satu aras lain misalnya kayak GKPI, GKPA, GPKB, GBKP dan seterusnya. Nah, lazimnya networking yang sudah ada dari anggota-anggota gereja-gereja anggota ini itulah yang digunakan untuk misalnya pada program corona kemarin, misalnya pencegahan corona atau penanggulangan corona. Mereka akan UM lewat gereja-gereja ini tadi akan melakukan penyuluhan, memberikan bantuan dan seterusnya. Dan misalnya kayak korban bencana di Filipina dan seterusnya, kebetulan karena kita punya anggota juga di Filipina, UM akan bergerak lewat anggota-anggota gereja ini untuk kemudian menyalurkan bantuan-bantuan. Nah, bantuan ini biasanya dikumpulkan dulu gitu. Jadi misalnya kayak 3 regional, semua member ngumpulin ke UM, lalu misalnya yang membutuhkan adalah daerah A. Maka UM lewat anggota gerejanya di daerah A akan menyalurkannya ke situ. Gitu. Jadi sebenarnya banyak juga ya, Bang, kerjaannya yang tidak langsung hadir tapi menggunakan perpanjangan tangan gitu, Bang, ya? Betul. Karena memang itu biasanya kayak gitu. Makanya kalau misalnya nanti kita kalau ada program-program besar gitu misalnya, lalu lihat ada lambang UM, berarti UM ikut berperan di situ. Oh, iya. Iya. Nah, kembali lagi nih, Bang, tentang sidang raya UM tadi. Saya melihat di salah satu postingan yang mengatakan bahwa Opung Eporus adalah perwakilan HKBP dan Abang sendiri, namun ada satu komentar di sosial media mengatakan, mengapa perwakilan pemuda justru datang dari calon pelayan? Mengapa nggak pemuda sendiri? Boleh nggak? Menarik. Ya, boleh nggak diceritakan langsung, Bang? Bagaimana sih proses pemilihan Abang kemudian akhirnya menjadi delegasi pemuda, Bang? Iya. Saya mengerti ya, ini kegelisahan banyak orang juga dan terima kasih sudah bertanya ini. Jadi waktu itu jadi sidang raya ini sebenarnya harusnya terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi karena pandemi dia harus ditunda begitu. Dan karena ditunda, kemudian jadi semacam ya agak kelamaan gitu, mundur jadi 2 tahun. Nah, proses pemilihannya waktu itu, ketika saya apply untuk seleksi ini kan dibuka oleh HKBP. Silakan yang mau daftar, silakan. Nah, salah satu syaratnya adalah
bukan calon pelayan. Bukan calon pelayan. Nah, ketika saya melakukan pendaftaran, melakukan tes dan apply untuk menjadi delegasi waktu itu, status saya belum jadi pelayan. Jadi belum ada tes, belum ada apa, maksudnya tes untuk jadi calon pelayan gitu, bahwa kemudian nama saya menang waktu itu, ya begitulah demikian. Sampai akhirnya ya karena itu sudah menjadi bagian saya, maksudnya itu hak saya untuk diberangkatkan begitu, maka ketika status saya sebagai calon pelayan sekarang, toh saya masih pemuda gitu, jadi saya tetap harus berangkat begitu, karena memang sudah demikian hasilnya. Jadi ada seleksinya, dibuka untuk umum, dan ketika seleksi itu dilakukan, saya belum jadi calon pelayan waktu itu. Gitu kira-kira. Dan masih pemuda ya Bang? Dan masih pemuda, itu juga. Ya. Jadi teman-teman, kalau saya boleh merangkumkan ketika pemilihan beliau ini, beliau belum berperan, belum sebagai calon pelayan. Jadi komentar-komentar yang mengatakan mengapa justru calon pelayan yang dipilih, ya karena pada saat itu pemilihannya beliau belum sebagai calon pelayan, begitu. Jadi untuk kedepannya gimana Bang? Kalau ada pemilihan boleh terbuka untuk semua pemuda ya Bang ya? Itu komitmen Opung dan jajaran pimpinan untuk membuka sebenarnya seterbuka mungkin ke terkhusus teman-teman pemuda, karena saya sendiri punya concern di situ. Saya sudah utarakan juga ke Opung untuk informasi-informasi semacam ini sebaiknya dibuka, agar kemudian nggak terisolir di kelompok-kelompok tertentu informasi semacam ini. Jadi pemuda-pemuda yang lain juga bisa terlibat begitu, selama dirasa capable untuk mewakili HKBP, karena HKBP kan cukup besar juga. Iya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin terlibat di kegiatan-kegiatan HKBP, baik UM, LWF, dan lain sebagainya, boleh selalu melihat website HKBP, sosial media HKBP, begitu juga sosial media pimpinan-pimpinan HKBP, dan mulai saat ini boleh juga mulai mengikuti sosial media dari calon pendeta Mikael Siotang, karena beliau saat ini sudah menjadi perwakilan HKBP, gitu ya Bang ya? Betul. Nah, sebagai delegasi pemuda, Abang juga hadir bersama Opung Epors ya Bang, di sidang raya UM. Dan terpilih menjadi member council, dan Opung juga terpilih menjadi vice moderator. Boleh diceritakan nggak Bang, gimana sih proses pemilihannya? Karena kan yang hadir itu sangat banyak. Kemudian Abang terpilih di antara 12 gitu ya Bang ya? Betul. Jadi kan masing-masing regional nih memilih 4 ya dari masing-masing mereka. Nah, pemilihan 4 nama ini itu terjadi sebelum rapat besarnya, sebelum plenary. Jadi ada pertemuan regional namanya. Lalu Asia akan kumpul dengan teman-teman Asia. Afrika akan berkumpul dengan teman-teman Afrika, lalu Jerman akan berkumpul dengan Jerman, pun dengan pemuda. Gitu. Jadi ada pemuda, ada sendiri gitu. Tapi pemuda ini memang sebelum pertemuan regional ini malah. Nah, dalam pertemuan ini disitulah disampaikan 4 nama siapa aja yang mau kita ajukan untuk disahkan di plenary. Gitu. Jadi ya nama Opung kemudian dibawa, Opung Epurs itu dibawa sejak pertemuan regional, dan nama saya memang sudah diajukan sejak pertemuan pemuda pre-assembly gitu. Jadi ya lalu waktu dibawa ke plenary tinggal disahkan aja gitu. Kecuali ada yang nggak dapat suara mayoritas, itu baru kemudian harus diganti namanya. Tapi kemarin puji Tuhan semuanya dapat mayoritas begitu. Jadi pemilihannya terbuka dan tidak terbuka, nggak maksudnya kayak kampanye dan seterusnya, enggak. Oke. Nah, ketika kita terpilih menjadi member council, apa tugas yang diembankan kepada kita Bang? Nah, menarik banget. Ada yang menduga bahwa saya akan bisa bikin program. Atau council member yang lain bisa bikin program. Jawabannya enggak. Jadi yang dibebankan kepada kami nantinya adalah justru mengesahkan program atau keputusan apapun, lalu dimintalah ke pihak lain untuk mengimplementasikannya. Misalnya ke manajemen tim, ada tim yang akan mengeksekusinya begitu. Jadi nanti misalnya kayak ada program apa A dan A, B, C, lalu nanti akan dibawa dalam rapat council member, lalu di situ akan didiskusikan kira-kira program ini bisa nggak ya kita eksekusi dan seterusnya. Kalau misalnya sepakat, misalnya kita council member ini sepakat, maka ya itu akan diteruskan. Oke, program ini silahkan dieksekusi. Tapi bukan kita yang eksekusi dan bukan kita yang ngajuin. Gitu. Juga sebaliknya, kalau misalnya ada keputusan-keputusan yang perlu dikeluarkan oleh UM, misalnya terkait sexual harassment misalnya, atau hak asasi dan seterusnya, atau official statement lainnya, itu memang salah satu badan yang akan membicarakan itu adalah si council member ini. Gitu. Perbincangan kita tentang Abang sebagai perwakilan pemuda ini mengingatkan saya juga tentang perbincangan kami dengan Ketua PKNP yang hadir beberapa episode yang lalu Bang. Pada saat itu saya menyampaikan keresahan saya
memang saya adalah calon pelayan juga, tapi saya juga adalah Naposo Bulung. Dan saya melihat bahwa saat ini ada banyak sekali Naposo Bulung yang tidak memberikan hatinya gitu kan. Bergabung dengan kegiatan-kegiatan gereja, pemuda begitu. Apakah Abang selaku perwakilan pemuda, delegasi pemuda juga bisa masuk ke dalam ranah-ranah ini Bang begitu? Supaya ini ya, minat dan oke. Sebenarnya ini juga undangan ya buat teman-teman pemuda. Dalam arti hari ini saya selalu punya pemahaman bahwa gereja itu nggak akan baik dengan sendirinya gitu. Nggak, dia katakanlah ada yang menganggap bahwa gereja sekarang terlalu begini, terlalu begitu. Tapi dia tidak akan beres sendiri kan. Artinya harus ada orang yang mengerjakannya, harus ada orang yang mengupayakannya supaya dia jadi lebih baik. Dan ini adalah undangan terbuka untuk teman-teman pemuda bahwa gereja kita nggak akan jadi lebih baik kalau kita kemudian meninggalkannya. Gitu. Bahkan potensi dia jadi tidak lebih baik malah lebih besar kalau kita tinggalkan. Pun sebaliknya, menurut saya ini juga undangan buat gereja-gereja supaya kemudian bebenah. Karena jangan-jangan kenapa nggak cuma pemuda, mungkin kelompok-kelompok dalam gereja lain juga, kelompok-kelompok dalam gereja ini juga mulai meninggalkan gereja karena jangan-jangan gereja kita kurang kontekstual misalnya. Terlalu banyak permasalahan umat yang gak terjawab dengan kehadiran gereja. Jadi ini juga undangan buat petinggi-petinggi gereja, untuk gereja-gereja gitu, bahwa kita juga perlu bebenah. Jadi yang saya bayangkan itu harusnya terjadi dua arah begitu. Di saat yang bersamaan gereja bebenah, lalu di sisi yang lain pemuda juga jangan keburu-buru meninggalkannya juga gitu. Bantulah supaya gereja ini bisa jadi lebih baik gitu. Iya. Kita tahu Bang, kalau pemuda HKBP Naposo itu ada namanya PKNP. Jadi kayak pusatnya Naposo Bulung gitu. Pusat. Ya. Apakah dengan posisi Abang sebagai perwakilan pemuda HKBP memiliki kemungkinan untuk mempunyai komunikasi dengan PKNP tentang program-program yang akan dilaksanakan pemuda HKBP Bang? Bahkan gak cuma HKBP, karena sekarang status saya adalah perwakilan pemuda untuk UIM. Artinya saya nggak hanya akan bekerja sama dengan HKBP misalnya PKNP, saya juga bisa saja bekerja sama dengan komunitas pemuda dari gereja lain begitu, yang memang masih misalnya satu kelompok dengan UIM misalnya. Jadi kemungkinan itu nggak cuma untuk HKBP, untuk gereja-gereja lain pun sangat-sangat terbuka begitu. Apa yang bisa kita kerjakan bersama, apa yang bisa kita upayakan bersama, apa yang bisa kita perbaiki dan seterusnya. Itu sangat-sangat terbuka. Jadi gitu. Untuk PKNP besar kemungkinan ya Bang? Besar banget. Khususnya HKBP nih Bang? Khususnya untuk PKNP apalagi begitu. Yang lain aja terbuka apalagi untuk HKBP. Gitu. Kita udah banyak bahas nih Bang tentang kuliah Abang, juga kehadiran Abang sebagai member konsil dari UM ya Bang? Betul. Terakhir yang ingin saya pertanyakan Bang, apa yang ingin Abang sampaikan kepada pemuda HKBP, khususnya kepada pemuda HKBP selaku Abang adalah delegasi pemuda HKBP dan saat ini juga menjabat sebagai member konsil dari UM. Silakan Bang. Buat teman-teman pemuda nih berarti ya, buat teman-teman Naposo Bulung, buat teman-teman pemuda di gereja-gereja, saya mengundang kita semua sebenarnya untuk justru sama-sama bekerja untuk memperbaiki gereja ini. Bukan cuman semata-mata, karena kematangan iman seseorang menurut saya itu adalah ketika dia bisa bertahan di masa yang sulit. Jadi nggak buru-buru cari yang saya nggak bertumbuh di sini lalu saya pindah. Menurut saya kematangan atau kedewasaan iman seseorang itu justru diperlihatkan dari cara dia merespon permasalahan. Kalau misalnya teman-teman merasa gereja teman-teman kemudian tidak membuat teman-teman secara spiritual, secara iman tidak bertumbuh, mari kita cari tahu apa yang bisa kita kerjakan supaya cukup kita yang merasakan kegelisahan itu, teman-teman pemuda yang lain sudah bertumbuh imannya. Kita bantu cari solusinya. Begitu kalau, dan apalagi sekarang dengan tantangan era sekarang ya, informasi makin banyak, lalu pandemi juga di saat yang bersamaan dan munculnya pesimistis berbagai kelompok terhadap gereja. Menurut saya justru inilah momentum pemuda untuk sama-sama bekerja bareng. Kita harus kerjasama, kita cari nih di mana nih kita bisa mengembangkan gereja gitu. Dan itu hanya mungkin dikerjakan kalau kita semua gerak bareng. Gak mungkin cuma Mikael, gak mungkin cuma Neti, gak mungkin cuma Opung Epurus misalnya. Ini harus jadi movement teman-teman. Semua pemuda harus gerak bareng sampai kemudian orang sadar pemuda memberi dampak. Ya. Gitu. Pertanyaan paling terakhir Bang. Kalau teman-teman pemuda baik dari gereja apapun yang sebagai anggota UM ingin berkomunikasi dengan Abang, boleh bertemu dengan Abang di mana? Di sosial media atau di mana gitu? Boleh Bang. Teman-teman bisa bisa temukan saya di media sosial. Nggak susah karena saya juga bukan yang
media sosial saya tidak dalam posisi di lock atau gimana, teman-teman bisa cari saya di Facebook Mikael Sihotan, teman-teman juga bisa cari saya di Instagram @mikaelsihotan, teman-teman juga bisa cari saya di Twitter @mikaelsihotan juga. Ya. Jadi memang nggak terlalu susah menemukan saya. Ya, Gitu. jadi untuk teman-teman pemuda yang ingin sharing dengan Mikael Sihotan boleh menemukannya di sosial medianya yang tadi telah disebutkan. Tapi harus sharing tentang pemuda ya Bang ya. Kepemudaan. Jangan tanya tentang jodoh. Ya. Terima kasih Mikael sudah Ya. hadir di podcast HKBP, sharing banyak hal tentang pemuda, tentang kesempatan juga studi lanjut di Jerman. Ya. Semangat terus di Koinonia, terus berkarya dan terus bekerja. Terima kasih juga untuk Neti dan teman-teman. Ya. Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP, kita masih akan bertemu di episode selanjutnya dengan narasumber dan pembahasan yang menarik lainnya. Tetap bersama kami dan hadir di sosial media HKBP. Sampai jumpa, Shalom.